Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandi Nur Hasana, tapi untuk singkatnya cukup panggil saya Nadi aja. Mmm, untuk selama 8 semester kuliah di PWK UT, betul tadi yang dibilang sama Mbak Kartika Sari, kemandirian itu penting banget dan di mana kita dituntut untuk punya inisiatif yang tinggi gitu, untuk mencari tahu segala informasinya itu sendiri. Biarpun, dari sisi UT dan juga stafnya juga memberikan fasilitas untuk, menjawab semua pertanyaan mahasiswa, tapi tetap kita juga harus memiliki inisiatif yang tinggi untuk mencari tahu. Kemudian, selama kuliah di PWK juga ada beberapa pembelajaran dan juga pengalaman yang berkesan untuk hidup saya, bahkan cukup merubah hidup saya. Kalau bisa dibilang di semester awal, masuk kuliah di PWK itu belum tahu bahkan PWK ini sebenarnya esensinya apa gitu, belum mengerti. Di semester 1, 2, 3 itu ada banyak sekali mata kuliah yang dipelajari gitu. Kita belajar tentang sosial, kemudian penduduk, kita belajar ekologi, terus juga hukum, ya banyak hal gitu. Dan akhirnya juga belum bisa ngeraba gitu, sebenarnya PWK ini apa sih, kenapa kita belajar tentang banyak hal dan nggak menjurus ke satu studi gitu. Terus baru bisa terjawab pertanyaan saya itu di semester 4. Saya bertanya ke salah satu dosen pembimbing saya dan nanya PWK itu sebetulnya apa gitu. Jawaban dari dosen pembimbing saya sampai saya ingat sampai sekarang itu, ini jawaban dari Pak Akwi Hadanto, pembimbing studio saya dari 1, 2, 3 pembimbingnya. Beliau bilang PWK itu belajar tentang PWK itu merupakan pembelajaran tentang sedikit tentang banyak hal. Jadi kita cukup tahu sedikit tentang banyak hal. Mungkin kalau dari kacamata sebagai masyarakat awam gitu melihat penduduk, ruang dan juga ekonomi itu adalah suatu ruang yang terpisah gitu. Tapi ternyata menggunakan kacamata PWK ternyata itu semua saling terintegrasi dan juga saling terikat gitu. Jadi nggak bisa memisahkan satu sama lain. Jadi dari situ barulah paham, oh ternyata ini loh belajar selama 3 semester yang kita pikir kok kita belajar banyak banget gitu, ke lingkungan ada, ke sini ada, ternyata baru terintegrasi di semester 4 lewat studio. Kemudian juga dari sisi studionya juga memang betul susah banget, tapi lebih susahnya mungkin karena manajemen kelompoknya juga ya, karena ada beberapa yang nggak di satu lokasi yang sama, nggak di satu PBJ yang sama gitu. Ada yang di kota lain, ada yang di kota lain juga, dan itu juga manajemennya juga nggak mudah. Terus kita juga dituntut untuk aktif berdiskusi gitu dengan berbagai media. Tapi pengalaman yang paling berkesan selama studio adalah saya studio nangis terus. Maaf, tekanan dari kantor, tekanan dari dosen pembimbing juga, terus juga kemudian manajemen dari teman-teman kelompoknya juga ya, kadang ada yang tiba-tiba menghilang, ada yang nggak aktif, dan itu harus di-cover semuanya gitu. Dan selama studio juga terima kasih sudah memperkenalkan dokumen-dokumen perencanaan, karena akhirnya saya baru tahu nih, ternyata perencanaan itu ada beberapa tahapan gitu dokumennya, dan itu baru saya tahu kayak RDTR, RT/RW itu akhirnya saya pelajari gitu. Dan terima kasih juga nih buat dosen-dosen lain juga yang udah cukup sabar banget untuk ngejawab pertanyaan mahasiswa, terus juga ngebimbing.
ya biarpun sampai nangis-nangis tapi tetap juga gitu mau apa namanya, mau menjawab pertanyaan mahasiswanya. Terus selama pandemi juga cukup sabar ya, apalagi selama pandemi gitu. Lebih mungkin waktunya waktunya lebih daripada 24 jam melayani pertanyaan mahasiswa. Dan dan alhamdulillahnya mungkin saya bisa tebak mahasiswa yang nggak terganggu dalam pembelajaran kuliah selama pandemi kayak mahasiswa UT ya. Karena cukup memanfaatkan teknologi dengan baik gitu. Jadi ada pandemi nggak begitu kaget gitu, cuma terkendala di pembiasaan kehidupannya aja, tapi untuk kuliah semuanya udah terbiasa. Saya minta maaf kalau penyampaian saya agak gugup, karena saya masih nggak nyangka gitu kalau saya dapat predikat itu. Terus juga terima kasih juga untuk dosen-dosen yang udah ngedorong saya untuk ikut beberapa lomba, kompetisi, dan juga join studio di universitas lain. Terima kasih, terima kasih terutama untuk Pak Ake yang cukup mendorong saya. Terus juga Bu Erika yang support saya juga. Terus juga Pak Edi yang selalu nyemangatin saya. Terima kasih Pak Edi. Terus juga Bu Lina dan juga dosen-dosen lain yang nggak bisa saya sebutin, banyak banget dosennya. Saya terima kasih banget, saya nggak bisa ngucapin satu-satu. Itu aja yang bisa saya ucapkan dan saya katakan sekarang. Teman-teman semuanya terima kasih juga udah cukup mau bekerja sama selama ini sama saya dan juga membantu untuk menyelesaikan studio dan juga studinya dengan baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.